Hai, selamat datang di channel SCR Review. Kali ini SCR akan menceritakan sebuah alur cerita film zombie yang lain daripada yang lain yang berjudul My Daughter is a Zombie yang rilis pada tahun 2025. Film ini dibintangi oleh Jo Jung Suk dan Choi Yuri sebagai pemeran utama. Film ini menceritakan perjuangan seorang ayah yang berusaha mengembalikan anaknya yang sudah terinfeksi zombie untuk bisa normal kembali dengan dibalut adegan yang kocak dan sedih. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film My Daughter is a Zombie. Tapi sebelumnya siapkan camilan yang nyamil banget dan kopi dan rebahanlah di tempat yang rebahin banget. Dan inilah ceritanya. Give me a lot of heart. Seorang ayah yang bernama Jujun adalah orang tua angkat yang merawat dan membesarkan anak perempuannya sendirian. Jadi si Jujun ini sebenarnya belum nikah dan anak yang dia rawat adalah anak dari kakak perempuannya yang sudah meninggal dan suami kakaknya ini yang berengsek. Pada akhirnya anaknya yang bernama Siti ini dirawat oleh omnya yaitu si Jujun. Tapi meski begitu, Siti memang lebih akrab dengan Jujun karena Jujun adalah ayah yang ngayah banget dan lebih ngayah dibandingkan ayah kandungnya sendiri. Suatu hari Siti yang suka ngedance lagi latihan dance di kamarnya. Jujun mengintip Siti dari luar dan meski di pintu tertulis Jujun dilarang masuk, Jujun tetap masuk dan menggoda Siti dengan tariannya. Mereka hidup sederhana dan harmonis sebagai anak dan ayah yang ditemani kucing Oyen yang konyol di rumahnya. Di hari ulang tahun, Siti mendapatkan kado ulang tahun dari Jujun ayahnya yaitu sebuah headphone. Tapi tak lama kemudian mereka melihat dari luar jendela ada seorang tetangga mereka yang sering berantem itu tiba-tiba lengket di tempat terbuka. Karena gerak-geriknya agak aneh, Siti ini merekamnya. Dan tak lama kemudian, jeng-jeng, yang dikira sedang bercumbu ganas rupanya si emak lagi gigit nadi karoti suaminya. Jujun dan Siti yang kaget dan ketakutan refleks bersembunyi di balik kursi meski si emak zombie datang mendekat dan menjebol jendela rumahnya. Siti ngecek sosmed dan ternyata kejadian ini sudah terjadi di mana-mana. Jujun langsung mengajak Siti pergi dari lingkungannya saat ini dan betapa mengagetkannya semua orang telah menjadi zombie di luar sana. Awalnya mereka kebingungan tapi Siti dengan otak cerdasnya tiba-tiba berpura-pura menjadi zombie. Jujun seketika langsung mengikuti dan mereka semua berhasil melewatinya dengan gerakan yang harmoni ala-ala zombie. Tetapi tak lama para zombie menyadari bahwa mereka berdua bukanlah seorang zombie. Mereka semua langsung mengejarnya. Saat berlari, Soya kesandung kakinya sendiri yang mengakibatkan tangannya tergigit zombie. Tapi untungnya zombie nini-nini ini hanya memakai gigi palsu dan mereka pun melanjutkan pelariannya itu. Jujun nyuruh Soya bersembunyi selagi dia pergi mencari Bim. Ternyata Siti sudah tergigit zombie bocil. Kini Siti berubah menjadi zombie. Tapi Jujun yang sangat sayang kepada putrinya itu, dia memilih untuk menanganinya sementara dan menuju rumah neneknya. Karena di kampung sana bersih dari wabah zombie. Singkat cerita, neneknya tidak tahu bahwa Siti sudah menjadi zombie. Bahkan neneknya yang galak itu memarahi dan memukuli Siti karena ngacak-ngacak rumah seenaknya. Tak lama neneknya pun tahu jika Siti sudah terinfeksi virus zombie. Dan awalnya mereka akan mengakhiri kehidupan zombie Siti dengan kapak. Tapi sang ayah tak mampu. Mereka berdebat dan akhirnya Siti berhasil melepaskan diri dari ikatan. Jujun dan emaknya lari mengejar mencari Siti dan mereka menemukan Siti di gudang tua yang semasa kecil Siti ini sering bermain di sana. Dari Siti berspekulasi dan cocokologi bahwa sebenarnya Siti ini masih hidup dan ingatannya belum hilang sepenuhnya. Karena dengan naluri instingnya dia malah berlari ke tempat yang sering dia kunjungi sewaktu kecil. Jujun ingin membuktikan kepada emaknya kalau Siti masih hidup dan belum sepenuhnya menjadi zombie. Kemudian Jujun nyetel lagu yang sering dipakai Soya untuk ngedance.
Dan tak lama, urat-urat dan otot di dalam tubuh Siti mulai bereaksi. Meski gerakannya tak sempurna, tapi Soya menunjukkan bahwa dia masih bisa mengenali dan mempunyai ingatan-ingatan di dalam otaknya. 감염자 봤어? 말이야. Emaknya Jujun belum percaya bahwa cucunya seorang zombie. Suatu malam mereka sedang menonton televisi yang menyampaikan berita bahwa terdapat penelitian bahwa melatih ingatan zombie ini bisa melemahkan virus zombie itu sendiri. Lagi asik-asiknya ngobrol, teman lamanya Jujun yang kita sebut saja Maman tiba-tiba berkunjung dan akhirnya mengetahui bahwa anaknya Jujun telah menjadi zombie. Awalnya dia segera pergi dan akan melapor warga sekitar. Tapi Jujun memohon untuk jangan comel dan membantu anaknya untuk pulih karena kebetulan si Maman ini juga adalah seorang dokter. Dia mengatakan bahwa anaknya masih berpotensi untuk diselamatkan dengan menunjukkan video-video Siti sedang joget TikTok dan makan saat sudah menjadi zombie. Sementara itu di rumah si Siti lagi dimandiin neneknya dengan penuh rasa kasih sayang. 안 그랬지. 그냥 세라블랑기. Dan yang paling membuat mereka semangat ternyata Siti masih seperti biasanya. Setelah mandi, dia langsung ngorok. Singkat cerita, Maman bersedia membantunya. Dia menemukan informasi kalau temannya yang di Amerika lagi mengembangkan obat virus yang berpotensi menyembuhkan infeksi zombie. Kalau obat itu mendapatkan izin edar, maka Siti mungkin masih bisa diselamatkan. Sambil nungguin kabar tentang obat itu, Jujun dan Maman mulai melatih Siti untuk memulihkan kembali ingatan dan naluri manusianya. Mereka pun mulai melatih Siti. Pertama-tama, mereka mengajarkan hal-hal dasar seperti berjabat tangan. Tapi Siti malah menggigit tangan itu. Maman pun takut Siti akan menyerangnya. Dan Jujun bilang kalau Maman jangan membelakangi Siti. Mendengar saran Jujun, Maman pun dikejar Siti tapi larinya mundur. 이거는 이거 절대 좀비 절대 등보이시 Di rumah, Jujun lanjut melatih Siti untuk berkedip. Dia pun sangat senang melihatnya. Tapi sang nenek bilang kalau kedipan itu tanda akan memangsanya. Ketika peluit ditiup, Siti pun berhenti menyerang ayahnya. Si Jujun kira peluit itu bisa mengendalikan Siti, yang ternyata Siti cuma takut ketika melihat neneknya membawa alat garuknya. Esoknya, Jujun dan Maman mencoba mengajarkan olahraga dan senam kesehatan. Dan mengejutkannya, Soyang mampu mengikuti gerakan itu walaupun enggak sempurna. Selama melatih anaknya, Jujun mencatat semua perkembangan pada Siti termasuk fakta bahwa Siti menjadi lebih tenang jika dia merasa kenyang. Singkat cerita, Jujun mengajarkan putrinya untuk berbicara dan memanggil dirinya dengan sebutan Babeh. 아빠 Melihat cucunya kelihatan pucat, nenek menyarankan Jujun agar membeli kosmetik. Tapi setelah Jujun sampai di toko kosmetik, dia malah melihat sosok wanita yang mengerikan baginya. Dia adalah Juleha, cinta pertamanya yang sekarang menjadi perawan tua. Saat perjalanan, Jule bertanya tentang keluarganya dan Jujun menjawab bahwa dia tinggal bersama ibunya, putrinya, dan kucingnya. Mendengar itu, Jule kaget kalau Jujun ternyata udah punya anak. Jadi, Jule ingin mampir ke rumahnya dan ingin kenal sama putrinya dan juga ingin bermain dengan kucingnya. Mendengar itu, Jujun ketar-ketir. Jadi, dia beralasan ingin turun di sini aja karena dia masih butuh olahraga. Malam harinya, Jujun dan Maman lagi nongkrong di warung. Tapi tiba-tiba, Jule datang ke sana. Dia datang dengan wajah pedenya dan dia bilang, Maman udah cerita semuanya tentang masalah lu, Jun. Dia tahu Jujun udah cerai dan putrinya mengalami gangguan otak sampai enggak bisa sekolah. Jujun pun kaget, abang terheran-heran. Kenapa Maman bohongin Jule? Tapi dia sadar juga tujuan Maman cuma ingin menutupi semuanya ini. Karena Jule adalah seorang guru, dia menawarkan ke Jujun agar Siti mendaftar ke sekolahnya. Jule ngomong kalau dirinya sangat membenci zombie yang membuat dua sejoli pria ini keselak. Jule mengaku kalau tunangannya menjadi zombie. Demi menyelamatkan diri, akhirnya Jule terpaksa menghajar tunangannya itu. Saat itulah Jule sangat benci dan menyalurkan rasa sakitnya dengan memburu zombie kemudian melaporkannya ke pihak yang berwenang.
이때 사랑하는 사람을 죽였어. 한동안 정신비로 변한 모습. Di rumah Jujun langsung mencari informasi media sosial milik Jule dan menemukan foto-foto dirinya waktu pegang pedang. Bahkan, dia menerima penghargaan sebagai pelapor zombie terbanyak. Melihat itu, Jujun pun semakin ketakutan. Singkat cerita, Jujun kembali ke rumahnya untuk mengambil barang-barang milik Siti. Saat melihat foto-foto Siti, Jujun berhalusinasi bahwa Siti sudah sembuh. Jujun pun ingat kalau Siti pernah nonton festival cosplay di taman hiburan favoritnya. Jujun pun langsung menemui Maman untuk menemani Siti ke taman hiburan itu karena di sana akan ada acara festival cosplay dan tentu mungkin ini bisa melatih ingatannya Siti. Begitu kagetnya Jujun, dia melihat Jule makan dan bermain bersama kucingnya. Jujun langsung bilang ke ibunya, kenapa ibu ngizinin Jule masuk ke rumah? Ibunya bilang dia nggak bisa nolak dan merasa ini akan baik-baik aja kok karena sekarang Siti itu masih tidur. Tiba-tiba mereka mendengar suara jedak-jeduk di kamar Siti. Jule pun tanya sebenarnya penyakit apa yang diderita Siti. Tapi Jujun malah menjawab kalau dirinya udah nggak punya rasa apapun sama si Jule. Dia juga bilang kalau Jule jangan pernah datang ke rumahnya lagi. Dan akhirnya Jule pun pergi. 사람을 보면은 Keesokan harinya mereka bersiap untuk pergi ke taman hiburan. Sebelum berangkat, sang nenek pun merias wajah Siti. Sebelumnya, Maman menolak ajakan Jujun, tapi sekarang dia malah datang untuk menemani Siti. Mereka semua bersenang-senang di sana dan Jujun ngobrol sama Siti untuk melatih ingatannya Siti. Tapi sepertinya itu tidak berhasil dan tiba-tiba Maman dapat kabar baik kalau obat virus zombie hampir disetujui. Melihat berita itu, mereka pun sangat bahagia dan berharap bisa menyembuhkan Siti. Tanpa mereka sadari, Siti udah hilang duluan. Ternyata ingatan Siti kembali ketika dia melihat foto dirinya saat makan camilan. Tapi sayangnya dia bertingkah aneh seperti zombie di taman hiburan itu setelah ditabrak oleh salah satu pengunjung di sana. Akhirnya Jujun yang mendengar keributan langsung memeluk Siti, terlebih ketika Siti bisa menyebutkan makanan kesukaannya itu. Sesampainya pulang di rumah begitu kagetnya saat Jule udah ada di sana. Jule berhasil mengungkap fakta kalau Siti adalah zombie dan akan melaporkannya ke pemerintah. Tapi upaya itu terhenti ketika sang nenek mulai menceritakan bahwa Siti itu adalah anak kakak perempuannya si Jujun. Dan kehidupan malang yang dialami Siti bersama keluarga kandungnya itu membuat Jule merasa kasihan. Tapi begitu Jujun pulang bersama Siti, Jule masih sangat membencinya. Dia. Setelah semuanya tenang, sang nenek pun ngasih kabar kalau kepala desa ngerasa khawatir. Karena sekolah di desa mulai kekurangan murid dan meminta Siti untuk ikut ke sekolahnya. Jule menantang Jujun untuk membuktikan kalau Siti ini berbeda dari zombie lainnya. Dan Jule janji kalau Siti berhasil menyesuaikan diri, dia nggak akan melaporkan kepada siapapun. Akhirnya Siti pun berangkat ke sekolah dan sang nenek merias wajahnya agar kelihatan seperti manusia biasa. Di kelas, Jule bilang sama murid-muridnya kalau Siti ini nggak banyak bicara karena pernah mengalami kecelakaan. Karena berasal dari Seoul, teman-temannya pun memanggilnya dengan sebutan Seoul dan mulai gangguin Siti. Tapi tiba-tiba... 잠깐만. Mereka pun kaget karena tiba-tiba matanya si Siti ini tilang. Dan nggak sampai di situ aja, waktu pelajaran olahraga Siti bermain basket satu tim dengan Jule. Tapi ketika Jule mengoper bola ke Siti, malah kena wajahnya dan berakhir peang. Singkat cerita, ayah kandung Siti tiba-tiba datang. Kita sebut saja Mehmet. Si Mehmet ini datang menunjukkan video Siti di taman hiburan dan sudah banyak yang mengira bahwa Siti ini adalah zombie. Video itu viral hingga menjadi perhatian para pemerintah karena satu-satunya zombie adalah Siti. Pemerintah akan memberikan hadiah uang bagi siapapun yang menemukan Siti. Mendengar itu nenek pun emosi dan mencegahnya.
Si emak langsung menelpon si Jujun dan begitu mendengar kabar itu, si Jujun pun panik dan langsung bergegas pulang. Di perjalanan dia melihat mobil Mehmet dan berusaha untuk mengejarnya. Dan benar aja, Siti dalam keadaan terikat. Hal ini membuat Jujun sangat emosi. Baku hantam pun terjadi dan Siti yang melihat ayahnya sendiri disakiti, dia pun mulai menyerang si Mehmet. Mehmet pun menjadi zombie dan meninggoy. Setelah kembali ke rumah, nenek merasa lega melihat Siti yang selamat. Tapi karena sekarang mereka menjadi incaran pemerintah, Jujun akan membawa Siti pergi dari sana. Tapi sayangnya pagi itu, para tentara sudah mengepung gudang lama saat mereka sedang bersiap-siap pergi. Sang nenek yang sudah merasa terancam akhirnya menunjukkan keberadaan anak dan cucunya itu. Jujun memeluk Siti untuk melindungi dan pasrah, dan akhirnya Jujun tertembak. Melihat sang ayah tertembak, naluri manusianya kembali muncul. Siti merasa terpukul dan tidak bisa menahan rasa sedihnya. 조선. 잠깐. Singkat cerita, akhirnya Siti berhasil disembuhkan dengan obat antivirus yang selama ini Jujun tunggu. Dia pun terbangun menyapa neneknya dan mencari ayahnya. Ternyata Jujun juga selamat meski masih terbaring koma. Dokter menjelaskan kenapa Jujun harus diselamatkan karena Jujun memiliki antibodi untuk melawan virus itu sendiri. Mereka tahu itu karena selama melatih Siti dan dia sempat terkena cakaran bahkan gigitan Siti. Sehingga para peneliti berusaha menyelamatkan nyawa si Jujun. Karena darah Jujun mengembangkan antibodi yang bisa dijadikan vaksin. Sang nenek memberikan catatan ayahnya kepada Siti. Di dalam buku itu tertulis kalau Jujun akan selalu berjuang demi kesembuhan putrinya. Kenangan itu membuat Siti menangis dan merasa sangat bersalah. Musim semi pun tiba. Siti kini hidup normal bersama nenek kesayangannya. Dengan sabar menanti ayahnya bangun, dia mulai mengikuti lomba menari. Sementara Jule yang merekam penampilan itu, lalu kemudian memutarnya di samping si Jujun. Sambil nonton, Jule bilang, "Ini putrimu, dia sekarang sembuh total. Bahkan dia ikut lomba menari." Mendengar ucapan Jule, jari-jari Jujun pun perlahan bergerak. Dia merasa perjuangan yang selama ini dia lakukan tidaklah sia-sia dan akhirnya film pun berakhir. Nah, gimana menurut kalian film ini? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. And bye.